Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, alhamdulillah. Ceramah kita kali ini sesuai dengan yang telah kita kemas, bagian demi bagian. Maka kali ini masuk kita ke bagian yang ke-15 dengan tema poligami menurut pandangan Islam. Saudara-saudari, mengapa tema ini kita ambil? Ada sedikit berkaitan, atau kebetulan di hari pembuatan video ini bertepatan dengan peringatan Hari Kaum Wanita Sedunia. Artinya sedikit-sedikitlah mengambil kaitan itu. Lagi pula saudara-saudari, ada rekan-rekan yang menganjurkan agar kita mengambil tema ceramah ini tentang poligami menurut pandangan Islam. Karena rupanya poligami ini oleh sebagian umat Islam itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak baik. Bahkan kalau kita mau terbuka lagi, menganggap bahwa suami yang berpoligami adalah suami yang tidak baik. Kita hanya ingin menjelaskan hal yang sebenarnya, saudara-saudari. Jadi tidak kita mengada-ngada. Kalaupun ada yang merasa tersinggung, jangan tersinggung kepada penceramah, tapi kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang memfirmankan seperti itu. Coba lihat di surat An-Nisa, Allah berfirman, "Fankihul mar'atu masna wa sulasa wa ruba." Nikahi olehmu, kata Allah, perempuan itu masna, dua dulu. Bukan satu, dua. Wa sulasa, dan tiga. Waruba atau empat. Nah, dari acuan pertama ini saja pun kalau kita hanya mengikuti perasaan, terutama para kaum wanita, perasaan kodrat kita sebagai wanita, ini saja pun sudah membuat kita merasa sedih. Tapi jangan sedih. Allah yang menciptakan seluruh kehidupan, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang menciptakan segala sendi-sendi kesedihan ataupun kegembiraan, termasuk hati seorang wanita, Allah lebih tahu. Dia sih yang menciptakan kehidupan ini. Maka bagi seorang wanita muslimah, mari kita mengacu kepada firman Allah ini. Lagi pula saudari, terutama para istri lah, perlu kita sampaikan
sekarang ini perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di dunia ini 1:10. 1 laki-laki, 10 perempuan. Coba kita pikirkan, saudari, andainya lah pasangan 1 laki-laki hanya 1 perempuan, jadi yang 9 orang ini mau kemana? Itu dulu. Kita logika saja ini. Itulah konsep patennya konsep Islam. Kita nggak mengkaji konsep-konsep lain. Itulah logikanya, faktanya, dan patennya konsep Islam. Sekali lagi kita ulangi. Mohon maaf ya, ini berpikir kita. Jangan dulu kaji-kaji emosi-emosi yang tidak menentu ya. Jelas. Kalau nggak tanya, coba tanyakan Google, Google. Tanyakan Google. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan saat ini di dunia, 1 laki-laki, 10 perempuan. Nah, kalau 1 laki-laki hanya dibolehkan istrinya 1 perempuan, nah yang 9 perempuan lagi mau kemana? Tegakkah kita mereka nggak punya pasangan? Mereka juga punya keinginan berbahagia berdua, berumah tangga, dan lain sebagainya. Memang faktanya juga kita tak bantah. Banyaknya kaum wanita yang tidak mau dimadu. Jelas. Hal ini juga tergambar dari banyaknya nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu yang beredar di kaset-kaset itu, yang umumnya adalah rasa ketidaksucian para kaum Hawa manakala dia diduakan. Sebagai salah satu contoh, barangkali ada kaitan juga sedikit dengan lagu ini. Coba kita dengarkan bunyi lagu yang ingin kita sampaikan. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Kini tinggal kenangan saja menghantui dalam hidupku. Oh, oh, oh. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain? Kejam katanya. Diserahkan ke orang lain, kejam katanya. Jadi saudari, saya lebih fokuslah ke saudari ya, karena ini sasarnya kan perempuan. Pernah saya ngomong-ngomong dengan istri sebuah kaum atau kelompok tabligh itu. Bu, kok ibu kok mau dimadu, Bu? Kami, Pak, katanya, dalam berumah tangga ini bukan lagi berdasarkan nafsu. Kami kenal Allah, lillahi ta'ala. Kami mengharapkan keredaan suami kami kepada kami, karena apabila suami reda kepada istri, maka Allah jamin surga untuknya. Banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana anugerah yang diberikan atau hadiah yang diberikan kepada para istri yang mendapat keredaan suaminya, yang suaminya suka kepada dia, ikhlas kepada dia, sayang kepada dia, dengan berbagai-bagai hadiah di surga kelak. Itu yang ada di hati kami, Pak, katanya. Jadi lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi perkawinan itu berdasarkan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan lagi hanya berdasarkan kodrati sebagai manusia biasa. Saudara-saudari, makanya sering kita dengar istilah beredar di pasar lah, atau
di luar-luaran lah. Di dalam Islam tidak ada istilah seorang suami minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Yang ada cuma minta maaf. Misalnya, aku minta maaf ya, karena aku sudah menikah lagi. Itu bukan aku minta izin ya dek, karena abang mau menikah lagi. Nggak ada. Itu konsep dalam Islam. Kejam, tidak. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu yang terbuka dan tersembunyi, termasuk tentang hati wanita. Maka para istri yang muslimah, mari kita renungi ayat Allah ini. Jangan hanya kita mengikut egoisme kita sebagai perempuan, kodrat kita sebagai perempuan yang tidak dimau diduakan. Setiap manusia tidak mau diduakan dalam hal bercinta. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain. Barangkali kalau jin itu nampak kita nggak mau diduakan. Termasuk hewan, masuk ayam misalnya, nggak mau diduakan. Tapi karena ini kebetulan di dalam konsep agama kita, Allah yang memfirmankan demikian, maka marilah kita tunduk, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuhi. Inilah barangkali langkah untuk mencapai kebahagiaan hidup, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Jadi kaum wanita, sekali lagi mohon maaf, hal ini perlu kita sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi acuan pemikiran bagi kita bahwa dalam konsep Islam poligami itu boleh. Kalau seandainya suami saudari atau saudari sendiri mengalami hal demikian, maka jangan berkecil hati, ikhlaskan saja. Inilah yang terbaik dan itulah akan menuai, saudari akan menuai hasil di akhirat kelak. Ikhlaskan saja. Tapi apabila tidak atau saudari tidak mengalami hal seperti ini, alhamdulillah. Harapan kita mudah-mudahan janganlah terjadi. Kalau bisa. Tapi yang jelas apapun ceritanya, poligami itu dibolehkan di dalam Islam. Jadi jangan salah kaprah. Dibolehkan. Bukan hal-hal yang tabu atau hal yang buruk. Apalagi misalnya kalau kita menilai kalau orang yang beristri lebih dari satu itu orang jahat, bukan. Konsep Islam seperti itu. Banyak para ulama yang lebih dari istrinya lebih dari satu, banyak. Jadi kembali kita tadi lillahi ta'ala sajalah. Mari kita renungkan hidup ini, karena sesungguhnya hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Kita akan kembali ke kehidupan yang baka, kehidupan yang kekal, dan persiapan, salah satu persiapan dalam menghadapi kehidupan yang baka itu untuk mendapat kebahagiaan di sana, yaitu mengikuti perintah Allah. Dan sami'na wa ata'na akan firman-firman Allah. Termasuk firman yang mengatakan suami lelaki boleh beristri lebih dari satu tadi. Jadi kalau ceramah ini membuat ada yang merasa tersikut, mohon maaf lah. Yang kita sampaikan ini yang hak. Firman Allah, bukan mengada-ngada. Tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada siapa saja, tanyakan semua. Maka di dalam Islam, poligami itu adalah hal yang dibolehkan. Bahkan ada dalam firman Allah. Jadi barangkali cukup demikian. Nggak usah kita berlama-lama dalam ceramah ini. Nanti kalau banyak kali nanti banyak pula yang kaum-kaum ibu nanti yang agak-agak marah gitu ya. Karena saya ngomong ini laki-laki gitu. Nanti apa kehendak karena bapak laki-laki ya. Enggak bukan seperti itu ya. Saya pun cukup satunya, nggak perlu banyak-banyak ya kan. Satu aja nggak habis gitu. Nah, jadi di samping itu saudara-saudari mohon juga lah di subscribe ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat di dunia, bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah, mendapat berkah dan keridhaan Allah. Itu yang kita harapkan bersama.
Mohon sekali lagi bantu saya dan bantu kita. Mari kita teruskan ceramah ini sampai nanti akhirnya akan menemukan hasil yang benar-benar dapat bermanfaat. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.